Puji nama Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 51 sampai ayat yang ke-52 berkata demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saudara, perhatikan kata memberkati. Alkitab katakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka. Betapa senang ya kita diberkati. Betapa senang bersuka cita kita diberkati Tuhan, luar biasa. Semua senang diberkati. Tetapi banyak di antara kita berhenti kepada kata berkat. Di dalam pengiringan kita hanya berhenti di dalam kata berkat. Ketika kita merasa kita diberkati Tuhan, kita berpikir, waduh, Tuhan berkenan kepada saya. Tuhan sayang kepada saya. Tuhan dekat dengan saya. Makanya saya diberkati Tuhan. Bukankah banyak di antara kita merasa seperti itu? Merasa sudah cukup diberkati Tuhan. Saudara, ada hal yang lebih penting daripada sekedar diberkati Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan pun, mereka juga merasa sudah diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Tetapi satu hal yang gak bisa diambil dari hidup kita, yaitu apa? Sukacita sejati. Hal yang dilakukan murid-murid ketika mereka sudah diberkati Tuhan, apa? Mereka sujud menyembah kepada Dia. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Engkau sujud nggak menyembah kepada Tuhan ketika engkau sudah diberkati Tuhan? Atau malah lupa? Udah mulai sibuk jalan-jalan. Udah mulai sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Udah mulai sibuk begadang semalaman. Sehingga pagi-pagi nggak bisa bangun, nggak bisa ke gereja, nggak bisa beribadah. Lupa bahwa dia harus sujud kepada Tuhan yang mempunyai berkat, yang memberikan berkatnya itu kepada engkau dan saya. Murid-murid tahu diri diberkati Tuhan. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Sementara Yesus naik ke surga di awan-awan. Dan Alkitab mencatat sesuatu yang baik dan luar biasa yang sama bagian buat teman-teman semuanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat apa? Bersuka cita. Lihat, bandingkan keadaan mereka dengan sebelumnya. Sebelumnya mereka penuh dengan ketakutan, sebelumnya mereka penuh dengan kecemasan, sebelumnya mereka penuh dengan kekhawatiran dan kehilangan harapan. Tapi ketika mereka melihat, menatap, memandang kepada Yesus, dan mereka diberkati Tuhan, lalu mereka sujud kepada Tuhan yang sudah memberkati mereka. Mereka dapat berkat 2 kali ganda, yaitu apa? Mereka memperoleh sukacita sejati yang daripada Tuhan. Hari-hari ini bukankah apa yang kita miliki bisa hilang begitu saja? Bukankah hari-hari ini apa yang kita banggakan dulu tiba-tiba bisa terenggut begitu saja? Hari-hari ini bukankah pekerjaan hebat yang kita miliki dulu tiba-tiba hilang begitu saja? Makanya jangan puas ketika engkau merasa sudah diberkati Tuhan. Tapi sukacita yang Allah beri buat engkau dan saya, itu tinggal di hati yang gak mungkin bisa dicuri oleh si jahat. Yang gak mungkin bisa hilang begitu saja. Karena sukacita ini datangnya daripada Tuhan. Dulu mereka susah, hari ini mereka sukacita. Dulu mereka gak punya harapan, sekarang mereka punya harapan. Dulu mereka putus asa, sekarang mereka penuh dengan sukacita yang luar biasa. Bukankah luar biasa, saudara yang dikasih? Kehadiran Tuhan dalam hidup engkau dan saya. Ketika kita tidak memiliki pengharapan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia memberikan pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian yang hari ini sedang terjadi. Keluaran 14 ayat 21. Tolong kembali, saudara bisa mengingat dan mencatatnya.
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Maka terbelahlah air itu. Saudara, waktu itu Musa sudah berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, menuju ke sebuah tempat yang Tuhan janjikan buat mereka, yaitu yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi pada kenyataannya memang tidak mudah mencapai sesuatu. Harus ada usaha keras yang kita lakukan bersama-sama. Dan bangsa Israel hari itu berhadapan langsung dengan Laut Merah yang menghalangi jalan mereka untuk mencapai tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Mereka mulai berteriak kepada Musa. Di depan mereka laut, kiri kanan mereka padang gurun yang tandus yang luar biasa. Dan mereka mulai mendengar di belakang mereka derap kuda. Tentara-tentara Mesir sedang mengejar mereka untuk membinasakan mereka semuanya. Ketakutan, kecemasan, keputusasaan, kebingungan, dan lain sebagainya berkecamuk di tengah-tengah bangsa Israel. Saya bisa bayangkan betapa kacaunya hari itu. Dan mereka datang kepada Musa, mungkin dengan kemarahan, mungkin dengan emosi yang meluap-luap, mungkin dengan ketakutan luar biasa. Mereka berkata, Musa, kita mau kemana? Engkau akan bawa kami kepada kematian. Kenapa nggak di Mesir aja kalau cuma mau mati? Jauh-jauh ke sini cuma buat mati. Saudara, lihat ya. Saya mau sampaikan begini. Di dalam pandangan mereka, Laut Merah itu adalah tempat kuburan massal bagi mereka. Mereka pikir begitu. Mereka memandang kiri kanan mereka, padang gurun yang tandus itu adalah kuburan massal buat mereka semuanya. Nggak ada jalan keluar bagi mereka. Itu mereka lihat. Dan mereka juga merasa di belakang mereka ada malaikat maut melalui tentara Mesir yang sedang mengejar dan membinasakan mereka sampai habis hari itu. Mereka betul-betul kehilangan harapan. Mereka betul-betul nggak mampu harus berbuat apa. Dan mereka hanya bisa teriak sama Musa. Musa pun juga nggak kalah bingung. Saya juga yakin Musa pun bingung. Tapi bedanya apa? Musa tahu dia punya Tuhan. Musa tahu dia punya Allah yang sudah memerintah kepada dia, yang sudah menyuruh kalau untuk berangkat dan pergi dan menuju ke tanah Kanaan. Dia tahu Allahnya nggak meninggalkan dia. Dia cuma teriak, Tuhan, apa yang harus ku lakukan? Bukankah ini sebuah doa yang baik buat kita semuanya? Katakan, Tuhan, apa yang harus ku lakukan? Dan Tuhan menunjukkan caranya. Lalu setelah Tuhan tunjukkan caranya, apa Musa lakukan? Musa nurut. Lalu Musa, Alkitab katakan, Musa mengulurkan tangannya, mengangkat tangannya ke atas laut. Dia berdoa kepada Tuhan. Bagian Musa adalah mengangkat tangan. Bagianmu, bagianku, bagian kita semuanya, mengangkat tangan. Tuhan, apa harus kami lakukan? Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, bukakan jalan buat kami. Lalu Alkitab menulis sesuatu yang luar biasa, yang hari ini saya akan sampaikan buat teman-teman semuanya. Kalimat berikutnya berkata demikian. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut. Semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Bukankah Tuhan Maha Perkasa? Bukankah Tuhan mampu melakukan segala sesuatu? Bukankah itu pencipta buat kita semuanya? Tapi mengapa dia butuh waktu semalam-malaman untuk menguakkan air laut? Kepikir nggak? Kenapa harus semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut? Emang nggak bisa simsalabim terbelah? Seketika terbelah air laut, bisa nggak? Bisa. Sangat-sangat bisa. Dengan kemahakuasaan Tuhan bisa. Tapi kalimat ini mengajar saya secara pribadi. Pada kenyataannya ada sebuah proses yang engkau dan saya harus mengerti. Ada sebuah proses yang sedang berjalan, yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami kita semuanya. Ketika seluruh bangsa Israel berteriak kepada Musa, di dalam ketidaktahuan mereka, dalam keputusasaan mereka, di dalam ketakutan mereka, harus bagaimana kita bergerak? Mereka nggak pernah memandang kepada Tuhan.
Mereka nggak pernah melihat kemahakuasaan Tuhan. Tapi di balik ini semuanya, Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang membentuk sesuatu. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Yaitu apa? Dia menguatkan air itu. Sedikit demi sedikit mungkin. Supaya bangsa Israel tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Saudara, ada butuh proses yang mungkin panjang buat engkau dan saya. Ketika kita sedang bergumul akan sesuatu, jangan berhenti berdoa. Mungkin ada proses yang cukup lama yang harus kita tunggu daripada pekerjaan Tuhan atau jawaban Tuhan. Jangan berhenti berharap. Lalu kalimat berikutnya apa? Semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Dengan perantaraan angin timur yang keras. Apa maksudnya? Terkadang Tuhan menolong kita nggak selalu dengan cara-cara spektakuler, yang supranatural, yang tiba-tiba ketika yang lumpuh langsung jalan, yang tanpa pertolongan dokter dan sebagainya. Mungkin nggak selalu begitu cara Tuhan. Tuhan seringkali melibatkan cara-cara alami yang kau dan saya bisa, yang di sekitar kita bisa lakukan. Tuhan menggunakan angin timur yang keras untuk membuka air laut hari itu, menggunakan unsur-unsur alam, menggunakan unsur-unsur sekitarnya hari itu untuk menolong bangsa Israel. Lihat, kemahakuasaan Tuhan di dalam prosesnya dengan cara-cara alami, mereka tertolong. Itu laut terbelah sampai kering, dan mereka bisa lewat dengan selamat sampai ke seberang. Saudara kasih, mari kita pahami apa kata Tuhan hari ini buat engkau dan saya. Di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, di tengah-tengah kesusahan yang saudara sedang alami, ketika engkau kehilangan harapan, masih ada Tuhan yang menyertai engkau dan saya. Masih ada Dia yang hadir dalam hidup kita semuanya, yang siap menolong engkau dan saya, sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak memperhatikan, bahkan sekalipun engkau dan saya gak bisa berdoa, atau udah gak mampu berdoa, tapi rencananya akan tetap jalan, akan tetap terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Dia sedang merangkai sesuatu, Dia sedang merancang sesuatu, Dia sedang membangun sesuatu, Dia sedang membuka laut yang menghalangi jalan kita. Mungkin caranya alami, mungkin prosesnya sepertinya biasa saja, tapi percayalah, itulah tangan Tuhan yang sedang berkarya dalam hidup kita semuanya. Semoga hari ini kau dan saya menangkap sesuatu yang baik. Teman-teman semua diberkati Tuhan, dan tidak putus asa, dan tidak kehilangan harapan. Hari ini engkau boleh pulang, atau kau berkumpul dengan keluargamu, kau sampaikan kepada mereka semuanya bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Masih ada harapan di tengah-tengah ketidakpastian yang terjadi, karena Dia hadir dalam hidup kita semuanya. Mari kita berdoa.